Lalu bagaimana skuad racikan Patrick Kluivert ini bisa meredam Australia dan membawa poin penuh untuk laga nanti. Lalu bagaimana juga dengan ketajaman lini depan Indonesia dengan bergabungnya Ole Romeni. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore semuanya, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prediksinya nih skemanya bakal 3-4-1-2 Bung Wes. Kalau menurut Anda melihat pertandingan kita tanggal 20 nanti melawan Australia dengan segala catatannya, kansnya bisa gimana tuh nanti? Bung Wesley? Ya, kita semua nebak-nebak ya, seperti apa formasi yang dimainkan oleh Kluivert. Ya, silakan. Tidak mudah. Sebenarnya Coach Indri juga sudah tahu, pasti tidak mudah untuk meracik sebuah tim dengan waktu yang mepet. Mereka baru latihan bersama itu hari Selasa, kemudian 1 hari besok sudah official training, lusa sudah tanding gitu ya. Jadi Selasa latihan, Rabu official training, Kamis sudah tanding. Untuk meracik strategi tidak mudah, mencari sesuatu yang baru mungkin tidak mudah. Bagi saya dengan gaya bermain Australia itu lebih mudah kalau kita menargetkan fokus dengan compact defense karena kemampuan Australia meskipun banyak pemain baru mereka. Formasi ideal bagi saya mungkin agak beda, mungkin 4-1-4-1 supaya lebih kuat di tengah dan kita memang mencuri 1 poin. Tapi ini lagi-lagi saya bilang tidak mudah bagi Kluivert. Ekspektasi publik terlalu tinggi menurut saya. Antara harapan dan analisa itu jadi bias karena harapan terlalu tinggi, legitimasi yang ditinggalkan oleh Sintayong itu membuat publik yakin bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu yang saya lihat ya, Mas Tipa. Oke. Dengan pengalaman Anda juga pernah bertanding, Mas Nunung, hal apa yang rasanya harus jadi concern di tengah masa latihan yang terbilang terbatas di Australia itu tadi? Ya, mempersiapkan mental ya terutama. Tapi saya percaya dengan pemain-pemain yang ada sekarang, mereka sudah mempunyai mental yang cukup bagus karena mereka bermain di Eropa. Tapi jangan terlalu overconfident juga. Dengan kondisi kita yang saat ini, menurut saya kedalaman squad kita juga sudah cukup mumpuni juga, Mas Tifal, Bung Wes. Tadi Bung Wes bilang bahwa ya formasi hanyalah angka, tinggal bagaimana kita memanfaatkan strategi, memanfaatkan kekurangan atau kelemahan Australia gitu, Mas Tifal. Oke. Sampai sekarang kan kita masih menunggu line up-nya nih yang fix buat dibawa nanti ke pertandingan esok hari siapa-siapa saja. Cuman kalau saya spesifik penyerang nih, Mas Nunung, Anda melihat nih kira-kira siapa yang bakal potensial akan menjadi bagian dari lini utamanya begitu? Kalau saya ya 3 depan, Rafael Struijk, Ramadan Sananta sama Ole Romeli. Jadi mereka menurut saya ini striker-striker yang cukup bagus menurut saya ya, karena Sananta juga di Liga 1 lagi moncer-moncernya juga, Struijk juga di Liga Australia juga lagi moncer, Romeli apalagi terakhir membuat gol. Ya ini versi saya, Mas Iva. Oke, kalau Bung Wesley punya pandangan sendiri nggak nih atau sama nih sama Mas Nunung? Kembali kita seperti kata Mas Coach Indri, tidak mudah mencari formasi yang ideal, waktu saya mepet, persiapan dengan pemain yang di Eropa tuh begitu mepet, jadi Kluivert pasti akan memainkan pemain yang menurutnya bisa mengerti gaya mau mainnya Kluivert. Jadi Ole Romeni meskipun baru akan menjadi debutan, saya pikir akan menjadi tumpuan utama. Kalau tadi saya mengatakan mungkin 4-1-4-1 ya, di belakang Romeni itu ada Kevin Dix yang mungkin didepankan supaya memperkuat pertahanan di sisi kanan, lalu ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, dan di sisi kiri pemain debutan juga, Dean James, karena kuat dalam bertahan tapi juga punya kemampuan menyerang. Jadi saya malah menduga-duga ini, semoga saya salah Coach Indri, starting lineup akan semua base pemain yang dari Eropa dan naturalisasi. Oke, tapi kalau melihat kalau begitu nama Septian Bagaskara di depan tampaknya akan sulit untuk mengisi lini utama menurut Anda, Bung Wes? Iya, saya melihat gini ya, Patrick Kluivert belum pernah bekerjasama dengan Septian, kemudian bermain di Liga Indonesia dan bermain di Eropa itu pasti ada perbedaan gaya bermain yang dituntut waktu singkat untuk adaptasi, waktu singkat untuk chemistry. Jadi sebagai debutan mungkin tadi Ramadan Sananta akan lebih dipercaya karena punya pengalaman
bermain di tingkat internasional itu tidak mudah dilupakan, disingkirkan begitu saja, Mas Iqbal. Pengalaman bermain internasional itu berbeda dengan di klub, meskipun selalu ada potensi kejutan dan anggaplah dalam 100% itu ada potensi 10% kejutan, itu kita tunggu siapa yang bisa mengambil 10% itu. Dan chemistry itu juga yang Anda cermati juga Mas Nunung, karena waktu yang singkat gimana bisa membangun soliditas itu lewat chemistry itu tadi. Dengan waktu yang singkat itu chemistry-nya mengebangunnya dengan cara gimana sih sebetulnya? Sebenarnya mereka juga sudah mempunyai naluri ya, bagaimana seorang pemain dengan masuk terus waktu mepet ya, mereka tinggal bagaimana komunikasi di luar dan di dalam lapangan, terutama di luar lapangan ya, bagaimana mereka harus mengerti satu sama dengan yang lainnya, harus sepaham juga gitu. Pak. Ya. Oke, tapi dengan tantangan sekarang, kalau melihat line up-nya Australia, mereka ada 8 pemain yang cedera, bahkan kabarnya netizen Australia bahkan mengomentari line up yang dibuat untuk timnas Australia melawan kita nanti di tanggal 20 Maret. Apakah ini jadi pertanda bahwa posisi kita aman, Mas Nunung, atau justru ada hal lain yang perlu dicermati juga di sini? Ini salah satu bagian dari psy war ya, jangan ini buat kita lengah, dan kita juga tetap harus waspada, apalagi pemain-pemain Australia pasti mereka akan memberikan yang terbaik karena mereka main di kandang. Dan kita juga jangan overconfident juga dengan adanya berita-berita tersebut, Mas Dipa. Walaupun kemudian ada pandangan-pandangan dari netizennya Australia dengan timnya mereka sendiri sedemikian, Bung Wesley, hal apa yang rasanya kita harus hati-hati di sini untuk melawan Australia nanti? Tetap saja saya melihat level kompetisi yang diikuti oleh para pemain Australia itu ada baik unggul di atas kita ya, meskipun ada 6 pemain yang cedera, termasuk Harry Soter, Hayden Matthews. Di center back hampir banyak yang cedera, strikernya juga Mitchell Duke nggak dipanggil ya, Mitchell Duke nggak dipanggil. Saya pikir level kompetisi yang diikuti oleh para pemain Australia, meskipun itu bermain di Australia sendiri, itu wajib kita waspadai. Dan terutama pemain yang datang, yang berkompetisi di Australia kan tidak butuh waktu untuk melakukan penerbangan seperti halnya teman-temannya yang bermain di Eropa, termasuk pemain kita juga yang berkompetisi di Eropa, dan kita melakukan perjalanan dari Indonesia ke Australia. Jadi hal yang patut kita waspadai adalah kita fokus pada tim kita sendiri aja, kita fokus pada kemampuan kekuatan kita, dan pengalaman ketika Popovic sebagai pelatih baru Australia ini, mereka menang lawan Cina, kemudian seri ya, mampu lawan Jepang seri, melawan Arab Saudi seri, melawan Bahrain 2-2 kemarin. Ini waktu kita waspadai bahwa siapapun pemain yang dipilih oleh Popovic sebagai pelatih Australia, dia pasti tahu karena dia sudah melakukan 4 pertandingan bersama tim nasional Australia. Berbeda dengan Kluivert yang ini debutan bagi dia, dan dia harus meracik strategi baru yang tidak mudah. Jadi fokus kepada tim sendiri saja. Lupakan drama-drama yang dimainkan oleh kubu Australia. Sehingga penegasan saja, siapa saja pemain atau atlet Australia yang rasanya patut untuk diantisipasi, terutama untuk di lini depan ini, Bung Wes? Saya pikir Kusini ini ya, pemain yang muda, mungkin itu menjadi kecepatan dan kekuatan dia menjadi ancaman bagi siapapun center back kita di tengah, karena dia luar biasa bergerak dalam kotak penalti. Mau kita pakai 3 back, mau pakai 4 belakang di lini pertahanan, semua wajib mewaspadai pemain muda ini asal Portsmouth, 26 tahun kalau nggak salah ya, yang ini bermain. Oke, kalau saya ambil di lini tengah sekarang, menurut Anda di antara Ivar Jenner dan Pelupessy, kira-kira siapa yang cocok untuk mengisi lini utama? Pelupessy mungkin akan lebih ke bertahan. Ivar Jenner kalau boleh diduetkan dengan Tom Haye akan lebih bisa menjadi penghubung. Kita tidak putus transisi menyerang dan bertahan, karena pasti Australia akan mati-matian menyerang dan kita dibuat bertahan. Jadi kita butuh pemain berpengalaman untuk menjadi penghubung di lini tengah. Pelupessy dengan pengalamannya meskipun sebagai debutan, saya pikir tadi Coach Indy sudah mengatakan kebutuhan chemistry dan komunikasi itu di dalam dan di luar lapangan sangat membantu mereka menerjemahkan game plan yang diinginkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih. Oke, kalau untuk membangun aspek pertahanan kita, itu hal apa yang rasanya perlu diperhatikan betul nih Mas Nunung? Kita sekarang tinggal bagaimana pertahanan kita dulu kita maksimalkan. Semua pasti kita belajarnya bagaimana kita bertahan. Semua nyerang pasti. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mau pakai 3 atau 4 di pemain belakang. Nah
chemistry ini yang harus Coach Patrick Kluivert munculkan nanti. Pemahaman apa, strateginya seperti apa. Nah ini yang akan menjadikan pemain-pemain kita mentalnya untuk pemain belakang. Terutama saya untuk pemain belakang dulu. Oke, yang pasti doa tak henti-henti yang terbaik pokoknya untuk timnas kita yang berlaga di tanggal 20 Maret esok hari. Terima kasih banyak Mas Nunung, Bung Wesli sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Iqbal, Bung Wes.